Salam sejahtera, salam penuh sukacita, semangat. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini saya kembali akan memberikan satu tema yang baru. Tapi tema ini hanya terdiri dari 3 seri. Boleh dikatakan mini seri. Tapi ada kemungkinan setelah itu ada tambahan-tambahan. Tergantung bagaimana Tuhan menyampaikan kepada saya untuk apa yang saya sampaikan. Karena saya hanya pelayan Tuhan, hanya bertugas menyampaikan apa yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada jemaat. Tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah peperangan rohani. Sebelum kita membahas, kita terlebih dulu akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin menyertai kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat penyertaan pimpinan-Mu, sehingga hari ini kami kembali bisa mengudara. Kami bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran pesan-pesan Tuhan, agar umat-Mu diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan juga mengetahui kebenaran-kebenaran, agar dalam kehidupan mereka, mereka selalu waspada, sehingga hidup mereka berkenan di hadirat-Mu. Engkau pimpin kami untuk membahas topik yang baru, tema yang baru, dengan tema peperangan rohani. Walaupun tema ini hanya terdiri dari beberapa sesi, tapi cukup membantu kami untuk mengetahui sebuah kebenaran, terutama dalam dunia roh, agar disingkapkan makna-makna kebenaran ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menyertai, yang akan memimpin kami untuk memahami kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema peperangan rohani ini kami masukkan ke dalam 2 link YouTube kami, Bible Teaching Ministry dan Suara Kebenaran GCC. Hari ini tema judul yang akan kita pelajari adalah peperangan rohani yang pertama. Peperangan rohani. Dalam kehidupan masyarakat, kata perang mungkin sudah sering kali kita dengar. Saya yakinlah, Anda sudah sering kali dengar perang-perang. Kalau Anda menonton televisi, menonton YouTube, membaca berita, perang terjadi di dunia. Dunia ini pernah dilanda perang besar 2 kali. Yang disebut dengan Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914 sampai 1918 dan menelan korban jiwa sekitar 30 juta manusia. Cukup mengerikan ya? 30 juta orang mati gara-gara perang toh. Mati karena mungkin ledakan bom, mungkin kena peluru, mungkin dampak dari perang tersebut. Lalu Perang Dunia Kedua terjadi tahun 1939 sampai 1945. Kalau kita lihat kedua perang ini, hanya berselang beberapa tahun. Tapi jiwa yang korban akibat perang itu cukup mengerikan. Jika Perang Dunia Pertama 37 juta, maka Perang Dunia Kedua menelan korban sekitar 80 juta jiwa. 2 kali lipat. Nah, ini juga memberikan satu gambaran bahwa kecanggihan teknologi persenjataan akan semakin banyak jiwa-jiwa yang korban. Lalu, masalah perang yang ketiga. Setelah terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Dunia yang ketiga juga sedang menanti. Perang Dunia Ketiga. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan politik dan teknologi persenjataan di dunia. Hampir semua negara memproduksi senjata, melakukan penelitian senjata, membeli perlengkapan senjata, menjual perlengkapan teknologi persenjataan, dan setiap tahun, terutama negara-negara berkembang, negara-negara maju, mereka melakukan penelitian-penelitian
Sehingga senjata-senjata bom-bom yang mereka ciptakan semakin hari semakin mengerikan daya ledaknya. Hal ini tidak bisa kita hindari. Karena Alkitab memang sudah menubuatkan akan terjadinya perang dunia yang ketiga. Hanya masalah waktu. Kita lihat, ribuan tahun Yesus sudah sampaikan. Suatu saat, dunia yang kita huni saat ini akan dihancurkan. Inilah yang disebut dengan istilah kiamat. Kiamat, penghancuran. Lalu apa sih yang bisa menghancurkan dunia kita? Kita baca dulu. Salah satu penyebab utama hancurnya bumi terjadi peperangan. Bapak Ibu, karena terjadinya peperangan. Dan mengerikan kalau perang itu bisa sampai menghancurkan bumi. Kita lihat dulu nubuat Tuhan Yesus tentang akan terjadinya perang di akhir zaman. Matius 24 ayat yang ke-6. Sebelumnya ayat 3, saat itu kan Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya sedang berkumpul. Lalu murid-muridnya itu bertanya, beritahukan kepada kami, kapan engkau datang kedua kali? Tentu kedua kali ini berbicara kedatangan Yesus bukan menjadi menanggung dosa orang yang disalib lagi, tapi kedatangan yang kedua kali dalam proses penghakiman atas dunia. Karena ketika murid-murid Yesus ingin tahu tentang kiamat, kapan, waktu, harinya, akhirnya Yesus sampaikan tanda-tanda. Di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perhatikan, semua itu harus terjadi. Artinya, peperangan itu tidak bisa dihindari. Peperangan besar pasti terjadi. Yang dimaksudkan di ayat ke-6 ini tentu berbicara tentang perang dunia ketiga. Bukan perang dunia pertama dan kedua, tapi perang dunia yang terakhir. Karena bagian ini sedang berbicara tentang akhir zaman. Nah, pasti terjadi. Artinya tidak bisa dihindari. Lalu di ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kelaparan, itu dampak dari perang. Karena bagaimana orang bisa mendapatkan makanan ketika peperangan terjadi? Seperti sekarang nih, Israel menyerang Palestina, sudah setahun lebih. Di sana banyak kelaparan-kelaparan terjadi sehingga banyak negara yang membantu termasuk PBB. Lalu terjadi gempa bumi. Salah satu penyebab terjadinya gempa bumi adalah ledakan dari nuklir, ledakan dari senjata yang sangat kuat menggetarkan sehingga lempengan-lempengan mengalami pergeseran, gempa bumi terjadi. Bapak Ibu saya kasih, bangsa akan bangkit melawan bangsa, artinya perang dunia. Tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Nubuat Rasul Petrus dan Yohanes tentang bumi yang akan hancur. Dampak yang mengerikan dari perang tersebut adalah kehancuran dunia. Kita lihat kehancurannya. 2 Petrus 3 ayat 10 dan ayat 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Yang dilukiskan Rasul Petrus sangat mengerikan. Bumi yang kita huni akan hilang lenyap. Berarti dunia ini musnah. Dan bukan hanya Rasul Petrus yang menyampaikan, tapi pakar dunia roh, yaitu Rasul Yohanes pun memiliki penjelasan yang sama bahwa bumi yang kita huni akan lenyap. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 11.
Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lenyap bumi dan langit. Sama dengan Petrus. Berarti dua rasul besar ini mendapatkan konfirmasi yang sama dari Tuhan bahwa bumi yang kita huni akan musnah, akan hancur. Inilah yang disebut kiamat. Tentu salah satu penyebab kehancuran dunia ini adalah perang nuklir. Karena persenjataan yang sangat mengerikan. Okay? Kekuatan macam apakah yang bisa menyebabkan langit dan bumi ini hancur musnah? Pertama, peperangan dalam skala besar dengan senjata nuklir. Yang kedua, terjadinya tubrukan antar planet dengan bumi. Karena pada akhir zaman, planet-planet, asteroid dan sebagainya akan jatuh menimpa bumi. Sehingga bumi ini, di dalam bumi sendiri tersimpan banyak gas, banyak belerang, dan juga banyak minyak bumi yang akan mengakibatkan bumi ini ikut terbakar. Maka musnahlah bumi. Okay. Sebenarnya, peperangan sudah terjadi jauh sebelum Allah menciptakan manusia di bumi. Yaitu peperangan antara malaikat jahat melawan malaikat yang baik. Tadi saya sudah jelaskan peperangan yang terjadi di dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan banyak lagi peperangan antara kerajaan satu dengan kerajaan lain. Tapi yang terbesar itu terjadi dua kali. Perang dunia satu, perang dunia kedua. Dan akan terjadi perang dunia yang ketiga yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Karena Tuhan hanya memberikan tanda-tandanya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan lain sebagainya. Kapan terjadi? Kita nggak tahu. Nah, tinggal kita pelajari saja pelan-pelan situasi kondisi di dunia. Persaingan antar negara. Masalah politik dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi Anda juga harus belajar peperangan yang terjadi di dunia yang kita lihat adalah peperangan fisik. Jauh sebelum sebelum manusia diciptakan, sudah ada peperangan yang terjadi di sorga. Nah, tentu di sini adalah peperangan dari makhluk roh. Kita lihat peperangan ini. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Berarti peperangan ini bukan terjadi di bumi. Sedangkan yang saya jelaskan, perang dunia 1, 2, dan akan terjadi perang dunia ketiga itu terjadi di bumi. Nah, peperangan yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes di Wahyu pasal 12 ayat 7 adalah peperangan terjadi di dunia yang lain, di sorga. Di mana sorga itu? Kita juga belum tahu. Karena saya belum pernah pergi, Anda juga belum pernah pergi. Tapi sorga ada, itulah yang kita yakini. Peperangan di sorga. Peperangan antara siapa dengan siapa? Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Perhatikan di sini. Malaikat-malaikat. Lalu ada dua pemimpin yang dimunculkan, Mikael dan naga. Naga ini disimbolkan sebagai pemimpin dari malaikat-malaikat yang berontak. Naga itu yang dikenal dengan istilah iblis atau satan. Berarti peperangan ini terjadi di sorga antara malaikat yang berontak dengan malaikat yang tetap mempertahankan Allah sebagai penguasa di sorga. Peperangan. Dalam peperangan tersebut, kedua ini kami memiliki kekuatan yang hampir sama. Sehingga Tuhan yang akhirnya turun tangan. Malaikat yang berontak ini lalu dihukum, dicampakkan ke bumi. Nah, ketika malaikat dicampakkan ke bumi, mulailah peperangan bergeser ke bumi. Awalnya peperangan di sorga adalah peperangan rohani. Namun sejak iblis dicampakkan ke bumi, peperangan itu berubah menjadi dua kategori. Yaitu peperangan rohani dan peperangan jasmani. Dua macam peperangan. Peperangan rohani yaitu peperangan yang secara abstrak. Tapi terjadi. Sedangkan peperangan jasmani adalah peperangan yang konkret yang bisa kita lihat. Dan dua-dua peperangan tersebut ada iblis yang bekerja di balik itu. Jadi
Perang antar negara, iblis bekerja. Iblis bisa menggerakkan seorang. Karena pemimpin kan iblis bisa menggerakkan. Kalau kita baca di Alkitab, di Perjanjian Lama pun, iblis bisa bekerja untuk menggerakkan peperangan. Dua macam peperangan di dunia, peperangan secara jasmani dan peperangan secara rohani. Peperangan secara jasmani, perang antara manusia melawan manusia. Artinya, iblis membuat orang jadi jahat melakukan peperangan. Perang antar suku bangsa, perang antar negara. Perang ini menggunakan senjata, dari senjata yang sederhana sampai senjata berteknologi canggih. Mungkin kita yang pernah belajar sejarah Indonesia, ketika Indonesia masih belum memiliki persenjataan yang baik, salah satu alat dalam peperangan melawan penjajah adalah bambu runcing. Jadi bambu dibuat jadi runcing itu tajam, itu lebih tajam dari pisau itu bambu. Ketika menghadapi musuh, ditusuk, ya, tembus. Kemudian peperangan rohani. Peperangan antara roh jahat melawan manusia. Artinya kita berperang melawan setan. Peperangan antara kejahatan dengan kebaikan, perang melawan keinginan dan hawa nafsu dalam diri setiap manusia. Perang ini memerlukan senjata rohani, karena musuh yang kita hadapi adalah musuh rohani. Artinya, secanggih apapun senjata fisik yang kita miliki, kita nggak bisa berperang melawan si setan, karena dia makhluk roh. Maka perlu senjata rohani. Kita lihat perang. Peperangan secara jasmani dan peperangan secara rohani. Peperangan secara jasmani ini kelihatan. Kita bisa lihat suku ini dengan suku ini berperang. Di Indonesia pun perang antar suku, walaupun negara sudah maju begini masih terjadi. Mungkin kita ingat perang Sampit, suku Madura melawan suku Dayak di Kalimantan. Berapa ribu jiwa yang korban. Dan masih banyak perang-perang berbagai macam. Suku satu dengan suku lain, kelompok satu dengan kelompok lain, daerah satu dengan daerah lain. Sampai sekarang misalnya di Aceh, ada GAM, Papua, ada OPM, Operasi Papua Merdeka. Nah, ini kan terjadi peperangan. Padahal masih satu negara. Kemudian peperangan secara rohani, yaitu peperangan abstrak. Ini adalah peperangan yang tidak kelihatan. Nah, inilah yang sedang saya kupas, peperangan rohani. Karena itu, karena tidak bisa dilihat, maka orang tidak tahu adanya peperangan secara rohani. Anda tidak bisa menghindari kedua macam peperangan tersebut. Tidak bisa menolak. Anda siap atau tidak siap, bisa terima atau tidak bisa terima, Anda harus menghadapi peperangan yang terjadi di seluruh dunia. Baik perang yang kelihatan maupun perang yang tidak kelihatan. Kalau perang yang kelihatan, mungkin kita bisa antisipasi, bisa kita cari cara perlindungan, tapi perang yang tidak kelihatan ini sulit. Peperangan secara jasmani tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita cegah. Karena perang ini melibatkan banyak hal. Yang namanya perang suku satu dengan suku lain, negara satu dengan negara lain tidak bisa kita hindari. Karena perang ini melibatkan manusia dengan berbagai macam senjata. Karena setiap negara punya senjata. Dan saat ini pun dana yang sangat besar. Dana di dunia. Salah satu dana terbesar di setiap negara adalah dana untuk memproduksi senjata, melakukan penelitian senjata, dan juga membeli peralatan-peralatan senjata. Dilakukan setiap negara. Mungkin ada negara yang tidak bisa memproduksi senjata, tapi mereka membeli senjata untuk mengamankan negara mereka. Bayangkan jika ada negara tanpa senjata, bagaimana lemahnya negara itu. Tidak ada tentara. Karena itu, setiap negara memiliki perlengkapan senjata. Perang ini terjadi karena ada kepentingan politik antar negara.
Kadangkala antar negara karena konflik politik terjadi perang. Perang ini karena ada unsur kepentingan ekonomi. Kalau bukan politik, ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi. Perang ini karena terjadi sengketa perebutan wilayah. Jadi bisa karena ekonomi, politik, wilayah. 3 hal ini yang bisa menjadi pemicu perang antara negara satu dengan negara lain. Walaupun tidak bisa kita hindari, namun peperangan secara jasmani ini sifatnya konkret, artinya kelihatan. Sehingga kita bisa antisipasi dan melakukan perlindungan semampunya. Misalnya, ketika negara ini perang, dan kita tinggal di negara ini, ya kita bisa balik dong negara. Pindah ke negara lain. Maka setiap kali terjadi peperangan dimanapun, pengungsi-pengungsi itu pasti banyak. Pengungsi. Karena apa? Mereka ingin selamat. Menyelamatkan diri. Sama juga. Saat ini kalau Anda ada di negara Ukraina dengan Rusia yang sedang berperang. Kalau tahu perang, ya baliklah. Supaya Anda aman. Betul? Namun peperangan secara rohani atau tidak kelihatan ini sulit sekali dideteksi. Akibatnya sulit kita cegah dan sulit kita mencari perlindungan. Karena nggak kelihatan. Dan peperangan itu terjadi. Anda sadar atau tidak sadar. Makanya perang rohani ini saya perlu singkapkan. Bahwa ada loh peperangan yang kita terjadi. Ada loh peperangan yang harus kita hadapi. Supaya Anda tidak kalah dalam peperangan. Supaya Anda selalu waspada. Terhadap peperangan rohani, umat Kristen terbagi menjadi 3 kelompok. Kita lihat, ada 3 kelompok dalam melihat peperangan rohani ini. Kelompok yang pertama, tidak tahu adanya peperangan rohani. Nah, ini masalah nih. Tidak tahu. Akibatnya, mereka tidak ada persiapan. Imannya gugur, tanpa mereka sadari, mereka mati rohani, jatuh dalam dosa. Kenapa orang Kristen yang sudah dibaptis menjadi pengikut Yesus, jatuh lagi dalam dosa. Kalau tidak dosa dalam karakter, mungkin dosa perkataan, perbuatan, dosa tindakan, mungkin jatuh dalam dosa hal yang lain, misalnya perzinahan, perselingkuhan. Kalau bukan dosa karakter, mungkin dosa keinginan daging. Berapa banyak yang pendeta yang jatuh karena duit, korupsi? Berapa banyak yang pendeta yang jatuh karena perselingkuhan? Ada jemaat konseling, ujungnya konslet. Jadi deh. Inilah peperangan rohani. Mungkin ada jemaat yang tidak sadar adanya peperangan tersebut. Tapi ada juga yang sikapnya acuh tak acuh. Dia tahu ada peperangan. Tapi masalahnya adalah imannya jatuh bangun karena tidak kuat melawan godaan atau cobaan iblis. Iman Anda boleh kuat, tapi imron Anda tidak kuat. Tangkap nggak? Ada pendeta yang jatuh dalam dosa-dosa itu. Karena apa? Kelihatan pendeta punya iman kan. Tapi mas kebutuhan, keinginan melawan hawa nafsunya tidak kuat. Akhirnya jatuhlah pendeta itu. Kemudian, tahu dan dia selalu waspada. Setiap hari dia berperang, berusaha menjadi pemenang. Ia bisa bertahan sampai akhir. Karena itu, dari 3 kelompok orang, tidak tahu ada peperangan, tahu tapi tidak sanggup melawan keinginan daging, tahu dan dia selalu berperang setiap hari. Terutama kepada kelompok yang pertama ini. Maka topik pelajaran hari ini sangat penting. Adanya peperangan. Supaya kita tahu peperangan ini terjadi. Disingkapkan supaya Anda melihat. Sama seperti angin. Angin Anda tidak bisa melihat. Apakah Anda berkata angin tidak ada? Nah, untuk bisa mengetahui angin kan harus dibuktikan. Oh, daun bergoyang, kita bisa mendengar bunyi tiupan angin, kita merasakan di kulit. Betul? Kan perlu pembuktian. Kalau nggak dibuktikan, orang akhirnya nggak percaya. Sama juga ada peperangan rohani.
Bagaimana kita buktikan adanya peperangan rohani? Bagaimana kita buktikan setan itu ada? Kalau setan itu nggak ada, berarti kan nggak ada Allah, nggak ada malaikat, nggak ada sorga, nggak ada neraka. Setan itu ada, Allah itu ada. Bagaimana kita buktikan? Itu yang paling penting. Maka sesuatu yang abstrak perlu kita buktikan menjadi sesuatu yang konkret. Supaya kita tidak tahu, sehingga kita bisa waspada. Apakah yang dimaksud dengan peperangan rohani? Dan wujud dari peperangan rohani itu seperti apa? Artinya, sesuatu yang abstrak kita harus konkretkan. Supaya jemaat itu tahu, mereka waspada, mereka selalu berjaga-jaga agar imannya tidak gugur. Tidak heran jika seorang umat Kristen imannya gugur karena dia tidak memahami adanya peperangan rohani. Atau umat Kristen itu mengerti secara samar-samar tentang pentingnya peperangan rohani. Dia tahu ada setan. Tapi seberapa tahu dia setan itu bekerja dengan sangat giat. Sehingga Tuhan sudah ingatkan. Iblis seperti singa yang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Sangat aktif iblis itu mencari orang untuk menjatuhkan mereka. Kalau kita nggak tahu, hanya taunya samar-samar, kita jatuh. Dalam Alkitab, banyak juga tokoh-tokoh yang imannya hancur karena godaan 3 hal. Yang disebut 3 tah. Harta, tahta, wanita. Itu terutama laki-laki. Kalau yang wanita kan, harta, tahta, dan lawan jenis. Banyak tokoh Alkitab. Mereka hancur. Kalau enggak karena harta seperti Yudas Iskariot, seperti bujangnya Elisa, Gehazi, mungkin tahta, kesombongan. Raja Nebukadnezar, karena kesombongan akan dihukum Tuhan, dibuat gila, sehingga menganggap dirinya hewan, makan rumput. Atau karena lawan jenis. Raja Daud jatuh karena lawan jenis. Simpson yang begitu kuat fisiknya jatuh hancur juga karena lawan jenis. Salomo, raja yang paling berhikmat di dunia, jatuh juga karena lawan jenis. Artinya mereka kalah dalam peperangan. Itulah peperangan. Sehingga sesuatu yang abstrak kita wujudkan menjadi nyata. Hati-hati loh. Ada contoh, ada buktinya loh. Mereka hancur, iman mereka hancur. Mereka tinggalkan Tuhan. Peperangan rohani adalah peperangan antara malaikat yang berontak dan tidak tunduk pada ketetapan otoritas Allah melawan malaikat yang setia dan tunduk pada otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini peperangan di sorga. Kedua kelompok malaikat tersebut. Kita lihat dulu ayatnya Yudas 1:6 tentang adanya malaikat yang berontak di sorga yang mengakibatkan peperangan 2 kelompok malaikat itu. Yudas 1:6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Bapak Ibu perhatikan. Allah menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Yang dimaksudkan di sini adalah sama seperti yang dicatatkan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat ini berontak. Malaikat itu tidak tunduk pada otoritas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena ingin kudeta, ingin memberontak. Akhirnya Tuhan hukum mereka dicampakkan ke bumi. Peperangan rohani adalah peperangan antara kuasa iblis melawan kuasa Allah. Begitu Alkitab kita dibuka di Perjanjian Lama, kitab Kejadian, sudah diperhadapkan dengan 2 kekuatan antara Allah sama si naga tua yang dari surga sudah dicampakkan ke bumi. Kemudian antara kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan digerakkan oleh iblis melawan kebaikan di pihak Allah. Manusia ada di tengah-tengah peperangan tersebut.
Anda suka, tidak suka, siap, tidak siap, Anda berada di dua kondisi ini. Anda ada di posisi mana? Hanya ada dua pilihan di tengah peperangan rohani ini. Anda ada di pihak iblis, mengikuti kemauan iblis, menjadi alatnya iblis, atau Anda ada di pihak Allah, melawan iblis dalam peperangan tersebut. Atau Anda ada di pihak kejahatan, ini orang buat jahat terus, perkataannya jahat, menyakiti orang, ini kan kejahatan. Jadi namanya kejahatan ini bisa perkataan, perbuatan, bisa tindakan, pikiran pun bisa. Karena segala kejahatan kan dirancang dari pikiran. Bagaimana dia membunuh orang, lalu dirancanglah pembunuhan berencana itu. Kejahatan. Nah, atau Anda ada di pihak Allah, pihak kebaikan, Anda tahu nih, tidak boleh, ini jahat, Anda hindari. Bapak Ibu saya kasih, berbohong. Anda tahu ini berbohong. Nah, Anda mau lakukan nggak? Nah, ini kan peperangan. Setiap hari kita berperang. Berbohong, tidak berbohong. Ambil uang atau tidak ambil uang. Nipu atau tidak menipu. Korupsi atau tidak korupsi. Setiap hari. Sama juga terhadap suami istri dalam pernikahan. Ketika istri mulai marah-marah, Anda ladeni enggak? Ketika Anda ladeni terus, berantamlah suami istri. Berantem, tengkar. Harus ada yang mengalah. Harus ada yang bisa ngeredam. Maka peperangan itu terjadi. Antara suami istri, antara anak dengan orang tua. Berapa banyak putus hubungan antara orang tua dengan anak. Antara menantu dengan mertua, antara ipar-ipar, antara atasan dengan bawahan, antara karyawan satu dengan karyawan. Konflik dan konflik itulah peperangan. Mungkin Anda anggap itu peperangan biasa, tapi ada setan yang bergerak, bekerja di dalam setiap kejahatan-kejahatan yang terjadi. 3 subjudul pembahasan kita tentang peperangan. Bapak Ibu, saya sudah jelaskan tentang adanya peperangan rohani, dan itu membutuhkan waktu hampir 30 menit. Ternyata 30 menit ini saya hanya singkapkan, ada loh peperangan rohani. Karena peperangan rohani itu abstrak. Peperangan rohani tidak kelihatan. Nah, bagaimana supaya bisa kelihatan? Maka saya singkapkan waktu yang cukup panjang untuk menunjukkan adanya peperangan rohani. Nah, ini baru pelajaran pertamanya. 3 subjudul pembahasan. Pertama, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sejak kapan peperangan rohani itu mulai terjadi di bumi? Atau dunia konkret? Kemudian, mengapa umat Kristen harus menghadapi peperangan rohani? Yang ketiga, cara kita menghadapi peperangan rohani. Dan senjata apa yang kita perlukan dalam peperangan rohani. 3 poin. Jadi kita belajar poin yang pertama. Baru poin pertama. Tapi tenang, saya akan cepat. Karena memang keterbatasan waktu. Kita lihat yang pertama, sejak kapan peperangan rohani itu terjadi di bumi. Awalnya peperangan itu terjadi di sorga. Kita lihat ulang ayat Alkitabnya. Wahyu 12 ayat 7. Maka tertimbullah peperangan di sorga. Artinya peperangan itu bukan terjadi di dunia, tapi peperangan terjadi di sorga. Di mana sorga? Lokasinya, jangan tanya saya. Saya hanya percaya di sorga, tapi saya tidak tahu timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Intinya sorga itu ada. Suatu hari kita pasti ke sana. Kalau Anda kepingin tahu, penasaran sorga di mana, udah berangkat lebih dulu dah. Saya nyusul. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Akan tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dalam peperangan tersebut, malaikat yang berontak dengan malaikat yang ingin mempertahankan status Allah sebagai penguasa di bumi, di sorga, berperang nih, hampir sama kekuatannya. Akhirnya Allah yang turut campur tangan, turun tangan, sehingga Allah usir. Maka di kalimat ini, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Artinya,
Sorga bukan lagi tempat untuk orang-orang yang berontak, orang-orang yang jahat. Maka mereka harus disingkirkan dari sorga. Lalu kemana mereka disingkirkan? Bapak Ibu saya kasih, kemana mereka disingkirkan? Kita lihat. Mereka dicampakkan ke bumi. Iblis atau si ular tua itu dicampakkan ke bumi, maka medan peperangan juga ikut pindah ke bumi. Sehingga peperangan terus berlangsung sampai hari ini. Kita lihat dulu ayatnya, kelanjutannya. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Berarti sorga itu ada di atas. Dicampakkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau kita baca di sini jelas iblis itu awalnya adalah malaikat yang berontak, kemudian diubah oleh Allah, dihukum oleh Allah, tabiatnya berubah total menjadi makhluk yang mengerikan, makhluk yang jahat. Dicampakkan ke bumi. Nah setelah iblis dicampakkan ke bumi berarti pergeseran. Peperangan yang terjadi di sorga sekarang mengalami pergeseran ke bumi. Berarti peristiwa ini terjadi sebelum Allah menciptakan manusia pertama. Sebelum menciptakan Adam dan Hawa. Peperangan antara Allah melawan ular tua atau iblis mempertaruhkan manusia sebagai objek peperangan. Manusia berada di persimpangan dan hanya memiliki dua pilihan. Mengikuti kehendak Allah atau mengikuti kehendak iblis. Jadi, karena iblis sudah dicampakkan dari sorga ke bumi, maka ketika kita baca kitab Kejadian, kita sudah diperhadapkan dengan dua kekuatan. Antara Allah melawan si naga tua atau si setan ini. Jadi sebelum Adam dan Hawa diciptakan, sebelum nenek moyang kita diciptakan, setan itu sudah ada. Berarti peristiwa peperangan di sorga itu sudah terjadi sebelum manusia diciptakan. Maka ketika iblis dicampakkan ke bumi, manusia belum diciptakan, setan itu sudah ada di bumi. Inilah awal peperangan yang harus dihadapi manusia di bumi sejak awal penciptaan. Jadi, kapan peperangan itu terjadi? Sejak manusia diciptakan, peperangan itu sudah mulai terjadi. Tentu peperangan di sini bukan peperangan pakai senapan dan sebagainya, tapi itulah peperangan. Kita lihat bagaimana peperangan antara Adam dan Hawa melawan setan. Perang iblis melawan Allah disimbolkan melalui pohon pengetahuan baik dan jahat. Kan tadi saya sudah jelaskan, apa yang dimaksud dengan peperangan rohani? Peperangan rohani adalah peperangan antara Allah melawan setan, antara setan melawan Allah, malaikat yang berontak melawan malaikat yang baik, antara kejahatan melawan kebaikan. Karena itu disimbolkan melalui pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Perhatikan kata baik dan jahat yang disimbolkan lewat pohon ini. Allah mewakili kebaikan karena Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu sempurna. Sedangkan iblis mewakili kejahatan. Mewakili kejahatan. Sampai dunia kiamat pun, kebaikan dan kejahatan akan terus bertentangan. Tuhan berkata kepada manusia, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis berkata, makanlah. Ini kan peperangan. Yang tadi abstrak, sekarang kita konkret. Dan demikian pula, setiap hari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu terjadi dalam hidup kita. Suami istri. Suamimu jahat atau istrimu jahat. Kalau dua-duanya baik, pasti keluarga itu bahagia. Kalau suami istri bisa menjaga perasaan pasangannya, tidak konflik. Bisa menjaga mulut, bisa menjaga tindakan, suami istri nggak ada konflik. Kenapa suami istri itu ada konflik? Karena tidak puas. Saling menyalahkan. Suami merasa benar, istri merasa benar, berantem. Pertama kali konflik suami istri terjadi adalah setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebelum makan buah itu, Adam dan Hawa hidup bahagia sama istrinya. Karena apa? Di dalam otak mereka tidak ada yang kejahatan.
Mereka telanjang tapi tidak merasa malu. Karena tidak ada sesuatu yang jahat. Tapi begitu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang jahat itu sudah ada di otak mereka. Sehingga ketika Tuhan menghakimi mereka, Tuhan berkata, "Hei, kemana kalian?" Mereka sembunyi bawah pohon. Lalu Tuhan bertanya kepada Adam, "Apakah engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang sudah kularang?" Adam berkata apa? "Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku makan." Adam menyalahkan Hawa. Oke? Lalu ketika Hawa ditanya, Hawa berkata apa? "Ular yang membuat aku makan." Kayaknya ular lebih bertanggung jawab lah. Padahal ular juga bisa menyerang balik loh. Bukan aku, Tuhan yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Kalau Tuhan melarang mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ngapain diciptakan? Iblis masih bisa berkelit loh. Tapi iblis diam saja. Iblis nggak melawan, hanya terima dihukum. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Dan dari sini, pertama kali konflik suami istri adalah setelah mereka jatuh dalam dosa. Berarti peperangan terjadi. Jadi setiap hari kita berperang. Setiap hari pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada dalam kehidupan kita. Pohon pengetahuan baik dan jahat ini mengandung dua macam kehendak. Kehendak Allah. Agar manusia taat dan tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Karena itu sanksinya dibuat tegas. Supaya manusia tidak makan, sanksinya dibuat tegas. Sanksi itu penting. Sedangkan iblis, kehendaknya adalah agar manusia berontak kepada Allah dan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Allah. Karena itu, sanksinya dibuat oleh iblis menjadi lembut. Nggak apa-apa. Coba dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Inilah peperangan. Dalam kehidupan nyata. Anak-anak mudanya berpacaran. Setan menggoda. Udah, sikat dulu deh. Tidur dulu sama dia. Coba dulu. Kalau cocok baru jalan. Kalau nggak cocok tinggalin. Ini kan bisikan setan. Anda tahu nggak di peperangan? Ketika Anda sedang berpacaran, Anda itu sedang melakukan peperangan. Menahan hawa nafsu Anda. Terutama anak-anak muda. Peperangan. Anda sadar nggak bahwa itu peperangan? Kehendak Allah. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu, perhatikan kata, jangan kau makan buahnya. Tidak boleh dimakan. Kalau engkau makan, pasti engkau mati. Sanksinya itu keras. Untuk apa dikeraskan sanksi? Supaya manusia itu taat. Lalu, bagaimana kata iblis? Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata, pasti engkau mati. Tapi kata setan apa? Sekali-kali nggak mati. Artinya dilembutkan. Lebih kompromi. Pasti mati. Tidak ada kompromi. Titik. Sekali-kali tidak akan mati. Belum tentu. Nyoba dulu deh. Bapak Ibu yang dikasihi, inilah peperangan. Setan betul-betul pintar. Iblis itu memiliki sebuah kaca yang dikenal dengan istilah kaca pengecil dan kaca pembesar. Apa yang dimaksud kaca pengecil dan pembesar? Begini, sebelum orang itu berbuat dosa, iblis akan menyodorkan kaca pengecil. Jadi, misalnya, Anda mau berbuat dosa nih, nggak apa-apa. Kan bisa mohon pengampunan Tuhan. Tuhan kan maha kasih kok. Tapi begitu Anda jatuh dalam dosa, nah kaca itu akan dibalik oleh setan. Lihat, dosamu begitu besar. Tidak ada pengampunan lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, dan Yudas Iskariot adalah rasul yang korban karena kaca pengecil dan pembesar dari iblis. Ketika iblis menggosok Yudas, udah jual aja gurumu, kamu dapat 30 keping perak loh.
Lalu si Yudas dalam hatinya berdialog kan, lah ini kan guru gua, tapi lu kan butuh duit kan? Guru lu lakukan, kan memperlakukan kamu nggak adil sebagainya, macam-macam. Lalu Yudas berkata, nanti ketahuan gimana? Gampang, kalau ketahuan kan tinggal mohon maaf. Aduh guru, sorry, gua lagi butuh duit untuk kebutuhan ini itu. Maaf deh guru, paling dipecat dari murid. Kan nggak mungkin Yesus membunuh muridnya kan? Dan nggak mungkin Yesus memenjarakan muridnya kan? Minta maaf saja. Setelah itu paling dipecat sebagai murid Yesus, selesai kan? Tapi begitu Yudas melakukan kejahatan, kaca pengecili balik. Jadi dosanya besar. Ujung-ujungnya apa? Kisah Rasul 1:18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Bunuh diri. Jadi begitu Yudas sudah terbukti menjual Yesus, dia nyesel. Duitnya dikembalikan. Tapi imam-imam kepala nggak mau terima uang itu. Maka disebut uang darah. Akhirnya iblis tunjukkan. Tuh, kamu tahu nggak dosamu sangat besar. Jual gurumu. Gurumu tuh disalibkan. Gurumu dihukum mati. Yudas nyesal. Dan akhirnya iblis bisikan, ya udah. Daripada kamu kehilangan muka, kamu hidup juga akan dicaci maki, akan dicap orang berdosa. Udah bunuh diri saja. Dan akhirnya Yudas apa yang lakukan? Bunuh diri, gantung diri. Dan waktu dia gantung diri, kayaknya Yudas ini hobi ngemil, hobi makan. Mungkin badannya berat. Tali menggantung dirinya itu putus. Ketika putus di bawah pohon tempat yang menggantung diri, ada batu-batu tajam. Begitu dia jatuh, batu tajam membelah perutnya sehingga ususnya terburai. Isi perutnya keluar. Kematiannya mengerikan. Gara-gara kaca pembesaran. Nah inilah peperangan. Yudas kalah perang. Kalah perang melawan bisikan iblis. Kalah perang melawan keinginan untuk memiliki uang. Ketamakan. Jadi ketamakan itu adalah peperangan. Koruptor itu kan karena kalah perang. Makanya kalau hukum di China, korupsi, masuk penjara. Korupsi, dalam angka tertentu, tembak mati, dihukum mati. Tegas, pada hari yang engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sedangkan hukum Indonesia, korupsi, masih dapat keringanan setelah penghukuman sekian tahun. Banyak koruptor yang akhirnya tidak membuat orang kapok. Makanya setan bekerja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, inilah peperangan. Jadi peperangan yang nyata. Ketika manusia, Adam dan Hawa, memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan, manusia dinyatakan kalah perang. Kalah perang. Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kalah. Bapak Ibu yang saya kasih. Tentu kekalahan Adam dan Hawa dalam peperangan melawan si ular itu dengan segala kelicikannya mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak ringan. Ada 6 akibat yang terjadi. Anda kalah perang, ya sudah, Anda harus menghadapi konsekuensi tersebut. Biasa dimanapun. Ketika Anda kalah, Anda harus menghadapi, menerima konsekuensi apapun. Dalam peperangan antar negara pun sama. Negara yang kalah perang menderita. Bukan hanya hancur-hancuran karena perang, tapi juga harus mengalami, mengakui mereka kalah, siap menerima sanksi dari yang menang. Bapak Ibu kasih, kita lihat 6 akibat dosa nenek moyang. Yang pertama, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Yang kedua, Adam dikutuk, jeripaya mencari rezeki seumur hidup. Yang ketiga, Hawa sakit mengandung dan melahirkan. Yang keempat, tua sakit meninggal dunia. Yang kelima, dosa ini menjalar sampai seluruh keturunan mereka. Dan kalau dosa itu belum dibereskan,
ketika kita meninggal, masalah besar muncul, yaitu menghadapi kematian kekal di api neraka. Dampak dari dosa ini di dunia dan di akhirat, nggak main-main. Yang pertama, Adam dan Hawa saling menyalahkan, artinya konflik pernikahan. Berapa banyak keluarga yang hancur, berapa pernikahan yang hancur, berapa banyak umat Kristen yang bercerai. Bapak Ibu yang saya kasih, itu yang terjadi. Karena apa? Kalah perang. Maka ketika engkau bercerai, ketika engkau konflik dengan suami istri tidak bisa diselesaikan, Anda kalah dalam peperangan. Anda sadar nggak? Hai suami-suami, hai istri-istri, Anda ini sedang berperang. Tapi perang yang Anda hadapi itu bukan pasangan itu, tapi setan yang bekerja di dalam diri mereka. Kemudian, dampak ekonomi. Lalu Hawa mengandung, membesarkan, melahirkan, kemudian membesarkan anak mendidik. Karena ibu yang lebih banyak di rumah, ayah kan sibuk bekerja. Walaupun pendidikan itu, mendidik anak itu dua-duanya penting, tapi ibu lebih banyak berperan. Kemudian penderitaan jasmani. Karena manusia kan pasti mati. Dan salah satu penyebab kematian itu adalah sakit penyakit. Berarti upah dari dosa itu. Dosa menjalar kepada seluruh keturunan, inilah dosa turunan. Saya, Anda, semua manusia tanpa kecuali punya dosa turunan. Kemudian penderitaan setelah kematian, api neraka. Jika dosa-dosa kita belum diselesaikan, belum dibereskan, setelah kita mati kita akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Kalau Anda dosa sudah dibereskan, penghakiman Anda bisa lolos. Tapi kalau dosa belum dibereskan, belum diselesaikan, Anda akan diminta pertanggungjawaban waktu penghakiman. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Karena itu, tidak ada apapun yang menghalangi engkau masuk surga. Satu-satunya yang menghalangi engkau masuk surga adalah dosamu. Dosa ini harus dibereskan. Itulah peperangan. Kalau kita bisa menjadi pemenang di dalam peperangan, dosa ini kan nggak terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih, peperangan melawan iblis harus dihadapi oleh semua keturunan Adam dan Hawa. Nah inilah yang disebut dosa turunan. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Artinya, tidak ada orang yang tidak berdosa. Itu yang disebut dosa turunan. Dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Perhatikan yang saya cetak merah dan diberi garis bawah, yang tidak berbuat dosa sama dengan cara seperti yang dibuat oleh Adam. Artinya, Anda tidak menikmati pohon pengetahuan baik dan jahat. Anda tidak makan buahnya, tapi engkau akan mengalami tanggung jawab itu karena nenek moyang kita. Ibaratnya, ayah Anda, sewaktu hidup dia suka sekali ngutang di warung depan. Makan di warung depan, beli minuman di warung depan, beli rokok di warung depan. Setelah itu, papa Anda meninggal. Apakah utang itu bebas? Utang itu numpuk lu, 10 juta. Apakah selesai karena dia meninggal? Enggak. Anaknya harus tanggung. Harus beresin dengan warung itu. Nah, anaknya tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Tapi gara-gara bapaknya utang, anaknya harus melunasi. Nah, itulah yang disebut dosa turunan. Semua manusia diciptakan oleh Allah bersumber dari Adam dan Hawa. Dosa Adam dan Hawa gara-gara makan buah pohon pengetahuan benar, kita semua harus menanggung. Itulah dosa turunan. Maka peperangan ini terjadi. Kita berperang. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, peperangan.
melawan roh-roh jahat di udara. Inilah peperangan, melawan setan-setan. Agar tidak jatuh, Allah ingin kita belajar dari sejarah. 1 Korintus 10:6, semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, memperingatkan kita supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Artinya belajar dari sejarah. Ayat 11, semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apakah Anda pikir peristiwa-peristiwa tokoh Alkitab yang jatuh dalam dosa ditulis hanya untuk mengorek kejahatan mereka? Hanya untuk membuat mereka reputasinya hancur? Ada. Daud, bagaimana dia intip Batseba, lalu berselingkuh, lalu Daud membunuh. Salomo, bagaimana dia mendapat banyak perempuan. Simson, bagaimana dia main sama pelacur. Para itu tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah loh. Ada nabi, ada raja, ada hakim, jatuh dalam dosa. Biliam itu seorang nabi, tapi tamak, dibayar untuk mengutuki bangsa Israel. Yudas, itu seorang rasul, tapi jatuh tokoh. Apakah Alkitab sengaja membuka borok-borok mereka untuk mempermalukan mereka? Tidak. Mengingatkan kita. Hati-hati, jangan seperti mereka. Hati-hati, jangan seperti Yudas. Anda korupsi uang gereja, Anda korupsi uang perusahaan, Anda korupsi uang negara. Anda kalah dalam peperangan. Peristiwa Hawa diperdaya oleh ular tua juga menjadi catatan sejarah untuk mengingatkan kita tentang kelicikan iblis agar kita tidak kalah dalam peperangan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus mengingatkan kembali, membongkar kembali sejarah bagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di sini disinggung nama Hawa karena Hawa inilah yang berdialog dengan si ular yang mengakibatkan Hawa memetik buah itu lalu diberikan sebagian kepada suaminya. Tuhan ingin kita belajar dari sejarah para tokoh Alkitab. Mengapa mereka kalah dalam peperangan dan apa konsekuensi yang mereka alami akibat kalah di dalam peperangan. Jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa. Mereka menghadapi 6 konsekuensi gara-gara kalah dalam peperangan. Jatuh dalam dosa. Semua orang yang jatuh dalam dosa di Alkitab selalu ada konsekuensinya. Yudas, kita kan sudah belajar konsekuensinya. Kerasulannya dicabut. Dia bunuh diri. Dan masuk neraka. Itu kan mengerikan. Bapak Ibu saya kasih, karena itu. Kita hari ini sudah belajar tentang peperangan rohani. Peperangan rohani itu real. Saya sudah memberikan gambaran. Ini loh yang nama peperangan rohani. Setiap hari kita berperang. Setiap hari pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada di depan kita. Apakah engkau mau menjadi orang baik? Apakah engkau mau menjadi orang jahat? Apakah ingin bertindak benar? Apakah engkau ingin melakukan hal yang tidak benar? Suami istri. Semuanya, setiap hari peperangan terjadi. Tetapi engkau harus menang atas peperangan tersebut. Nah, bagaimana engkau bisa menang dalam peperangan? Ikuti pelajaran sesi kedua sampai sesi yang ketiga. Supaya engkau keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyingkapkan bagi kami tentang adanya peperangan rohani. Banyak sekali umat Kristen yang tidak tahu, tidak sadar adanya peperangan. Sehingga mereka imannya gugur, mereka imannya lemah, dan jarang beribadah. Mereka jatuh dalam dosa. Dosa perselingkuhan, perzinahan,
dosa seksual, atau mereka jatuh di dalam ketamakan, korupsi, menipu, mencuri, atau mereka jatuh dalam dosa karena perkataannya memfitnah, menjelekkan orang, menipu orang, berbohong, dan berbagai macam dosa-dosa yang terjadi. Inilah peperangan. Karena itu, kami yang sudah Gotobus melalui pelajaran sesi pertama ini telah disingkapkan adanya peperangan rohani, peperangan melawan kejahatan, peperangan melawan kefasikan, peperangan melawan hawa nafsu, peperangan melawan keinginan-keinginan pribadi kami. Itulah peperangan. Dari peperangan rohani diwujudkan menjadi peperangan secara nyata. Tapi kami harus menjadi pemenang. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami menghadapi peperangan ini. Pimpin kami terus Tuhan, sampai 3 sesi pelajaran peperangan rohani bisa selesai dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bertemu minggu depan pada tema peperangan rohani di sesi yang kedua.